Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kurang keras saudara, sekali lagi shalom. Wah, saya bersuka cita saudara, kami segenap tim bersuka cita kalau boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bersuka cita, amin hari ini. Saya melihat lambaian tangan orang yang bersuka cita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saya yakin dan percaya saudara kalau kita sampai hari ini boleh ada itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu maka hari ini layaklah setiap kita bawa ucapan syukur, pujian, penyembahan kita yang terbaik di rumah Tuhan. Amin. Saudara siap memuji, menyembah Tuhan dan kasih yang terbaik? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk meninggikan satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bawa yang terbaik. Ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bertahtalah di setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Biar hari ini kami datang tidak dengan tangan hampa Tuhan, tapi kami bawa yang terbaik. Nyanyian kami, pujian kami, segala ucapan syukur kami, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biar hari ini hanya yang terbaik Tuhan kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suara-Mu, menyanyikan nyanyian baru bagi Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Kami nyatakan rasa syukur kami, Menyatakan rasa setiap berkat-berkat-Mu atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidup kami, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya. lebih lagi nyatakan segalanya Yang ku miliki, semuanya daripadamu. kami bawa sembah kami. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa sembah kami yang terbaik hari ini. Yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki. Kami sadar bahwa semuanya dari Tuhan. Daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Sekali lagi nyatakan segalanya. Sambil angkat tanganmu, nyatakan Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Sekali lagi nyatakan segalanya, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Hari ini kami bawa yang terbaik Tuhan. Ucapan syukur kami. Kami bawa mengharumkan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Bersyukur untuk perlindungan-Mu, penjagaan setiap hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau segenap hati kami menyenangkan hati-Mu.
sebab Engkau layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Hanya nama Yesus yang layak. Kau besar Tuhan, Kau besar Yesus, Kau mulia, Engkau agung. Haleluya, terpujilah namamu. Mari terus sembah Dia, mari bermazmur, nyanyikan nyanyian baru bagi Yesus Tuhan. Dia menikmati setiap seruanmu, Dia menikmati setiap penyembahanmu. Sebab itu sembah Dia. Kami menyembahmu Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hidup kami. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Jemaat PRJ, angkat suaramu, nyatakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi kami menyembahmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun
Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu di dalam roh. Tak seorang pun, tak seorang pun juga. Katakan tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga. Panggil namanya sama-sama, Yesus. Kasih tepuk tangan terbaik, sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Sampai selama-lamanya, biar hanya satu nama yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara bersuka cita hari ini, saudara bersuka cita, lambaikan tanganmu buat Tuhan yang bersuka cita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama, come on. Sebab sukacita Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari angkat suara kita bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Umat-umat yang bersukacita sorangan, yeay! Haleluya! Lebih keras lagi, come on. Takkan ku izinkan ketakutan, pada siapa saudara? Pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita. Dalam Tuhan Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tepuk tangan di atas kepala semuanya, come on. Haleluya. Mari bawa sukacitamu bersama di rumah Tuhan. Amin. Sebab sukacitanya mampu membebaskan setiap kita, menyembuhkan setiap kita, bahkan memulihkan setiap kita. Ada amin saudara? Sorakan amin. Oh, oh, sukacita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan sukacita. Katakan melimpah kekuatan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah
kita bawa pujian kita yang terbaik, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang percaya sorakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on GPI Barjeng. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih-Mu kamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada kata, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari sorakan. Teman lebih lagi buat Tuhan. Mari angkat syukurmu, nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Mari nyatakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari angkat suaramu, nyatakan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih-Mu kamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada kata, berkata Mari lebih lagi. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih-Mu kamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada kata, berkata Kau Tuhan Rajaku. Tahtalah Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Yang percaya sorakan haleluya. Mari tepuk tangan, come on. Mari dengan satu suara nyatakan. Berjaya. Mari lebih lagi nyatakan. Mari sekali lagi, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, GPI Barjeng. 1, 2, 3.
Raja di atas segala raja. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat, berdoa atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya menjelang pemilu 2024 semua akan berjalan dengan damai, dengan aman, dengan lancar ya Tuhan. Setiap tindakan anti NKRI, radikalisme yang berusaha merusak kerukunan antar umat beragama, kami mau halau dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kiranya presiden yang terpilih nanti adalah yang takut akan Tuhan, yang nasionalis dan toleran ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Jokowi juga Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan hikmat atas mereka sehingga mereka mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kami percaya biarlah Tuhan Kau yang terus menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kesehatannya, Engkau juga yang memberkati pelayanannya dan keluarga besarnya selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menggembalakan CK7 ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Engkau terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarga besarnya. Kiranya mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Juga setiap pelayanannya Tuhan menyertai. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami berdoa kiranya mereka mau bergerak memenangkan jiwa sehingga mereka boleh menjadi berkat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di marketplace dan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Wah, ada di depan saya, puji Tuhan, shalom. Ada lagi jiwa baru? Shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form Duta Jiwa Baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter Jiwa Baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Mandiri Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service.
Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dekat padamu kerinduan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. 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 Ku bawa hidup
GBI PRJ seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musim ini. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti, memahaminya. Lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu yang terus bekerja menjamah setiap kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan hamba percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan jalan keluar kepastian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan. Kami mohon izin menggunakan teknologi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang lebih meriah lagi silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk gembala dan sahabat hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang luar biasa. Dan saya sungguh bersyukur, saya percaya saya sedang berdiri di hadapan jemaat GBI PRJ yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan terus bawa naik dan tidak turun. Apa yang saudara kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, dibuatnya berhasil. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Allah memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kadang-kadang kita buka mata kita melihat ada kekurangan. Kadang-kadang ketika kita membuka mata kita melihat ada kekecewaan di dalamnya. Kadang-kadang ketika kita bangun tidur dan buka mata kita melihat saudara sesuatu yang kita harapkan belum terjadi. Tapi hari ini saudara, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Kita akan sama-sama belajar dari side yang pertama saudara. Mari ketika kita tidak melihat sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi kuat, maka mari pejamkan mata sejenak saudara. Ketika engkau memejamkan matamu sejenak, maka engkau akan melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum saudara lihat, Tuhan mau siapkan sesuatu yang lebih baik buat jemaat GBI PRJ. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membuka mata kita saudara, kadang-kadang yang tadi saya katakan di awal, ketika saudara dan saya melihat begitu bangun tidur saudara, kadang-kadang ada yang namanya kecewa saudara. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang yang kita lihat adalah iri saudara ketika kita membuka mata kita. Tapi ketika kita membuka mata dan kita melihat hal-hal yang negatif ini saudara, coba untuk pejamkan mata sejenak saudaraku yang terkasih. Ketika engkau memejamkan mata sejenak saudara, maka mungkin saja akan muncul yang namanya misalnya kecewa. Misalnya saudaraku yang terkasih, tapi karena pejamkan mata hilang saudara kecewa itu. Mungkin saja ada yang muncul iri saudara. Tapi karena engkau memejamkan mata, iri itu hilang saudaraku yang terkasih. Kadang-kadang ketika kita membuka mata kita ada yang namanya marah saudara. Tapi Tuhan memulihkan, amarah itu hilang. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebab apa saudaraku yang terkasih? Kita akan sama-sama lihat. Sebab pada ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dengan suara keras kita membacanya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kadang-kadang ketika kita membuka mata dan kita kecewa, itu waktunya untuk kita memejamkan mata kita. Dan ketika kita memejamkan mata kita, kita berdoa. Ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang turun atas saudara dan keluarga saudara. Memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Dan saya percaya bagi dialah yang dapat melakukan, kata Alkitab nih, jauh lebih banyak. Katakan sama-sama dengan saya, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya doakan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, saudara dan saya mengingini sesuatu yang baik.
Tapi Tuhan kasih kepada saudara dan saya, jemaat GBI PRJ, sesuatu yang terbaik. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Namun memang juga kita tidak bisa pungkiri, mata juga selalu mengingini sesuatu yang bagus, saudara. Namun apakah kita harus memilikinya? Setiap kali kita melihat, aduh ada rumah yang bagus banget ya, lebih bagus dari rumahku. Apakah kita harus langsung memilikinya? Kadang-kadang kita melihat, aduh ada kendaraan yang lebih bagus nih daripada kendaraanku. Apakah kita harus langsung memilikinya, saudara? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus menunggu. Dan yang namanya menunggu itu kadang-kadang gak enak, saudara. Yang namanya menunggu kadang-kadang orang merasa hatinya itu jadi kayak apa ya? Kayak resah dan gelisah, saudaraku. Saya tahu bahwa itu tidak mudah. Tapi hari ini di ibadah raya yang ketiga ini, temanya buat setiap kita adalah tenacity, kegigihan. Katakan sama-sama dengan saya, kegigihan. Kita harus semangat, saudara. Kadang-kadang saudaraku tidak bisa dipungkiri, firman Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membinasakan. Pencuri itu si jahat. Dia datang untuk membuat saudara dan saya terintimidasi. Membuat saudara dan saya mengasihani diri sendiri. Tapi firman Tuhan melanjutkan, aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Hidup dalam segala kelimpahan bukan hanya bicara soal kelimpahan materi saja, tapi kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, dan kelimpahan saudara kebahagiaan. Amin. Sukacita itu pilihan, saudara. Sukacita itu pilihan. Saudara bisa memilih untuk bersukacita atau tidak. Kalau saya lebih senang untuk mengajak kita semua memilih untuk bersukacita. Kadang-kadang kita melewati perjalanan yang membuat kita kehilangan sukacita. Tapi harus dengan keras bilang, iblis engkau tidak bisa mengintimidasi aku. Aku tidak akan kehilangan sukacita. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu ada di hatiku, yang selalu ada di hidupku. Yang membawa aku, Tuhan sudah menyertai aku dari awal aku lahir sampai dengan hari ini. Saudara percayakah engkau bahwa sejak lahirmu sampai hari ini, tidak sedikit pun terlepas dari perhatian dan cinta kasih Tuhan? Coba renungkan dalam-dalam saudara. Dari mulai kita lahir, kita bertumbuh dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai saat ini saudara. Coba renungkan dalam-dalam. Percayakah engkau bahwa sepanjang waktu itu sampai detik ini, tidak sedikit pun terlepas dari perhatian Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan Yesus yang sudah menyertai saudara dan saya sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, maka Tuhan yang sama akan menyertai saudara 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan, dan seterusnya. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada di hidup kita, saudara. Amin. Nah, hari ini saya akan khotbah ekspositori yang mengekspos satu perikop Alkitab, saudara. Yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan saya rindu mengajak setiap ayat yang tampil di multimedia, kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Setuju saudara? Yuk mulai 1, 2, 3. Lalu, dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Karena itu adalah waktu-waktu Paskah. Waktu-waktu Paskah orang Yahudi. Bedanya dengan Paskah Kristen adalah kalau kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Namun Paskah orang Yahudi, saudara, mereka merayakan kemenangan atas bangsa mereka terbebas dari perbudakan di Mesir. Yesus menghargai juga dan dia bersama dengan murid-muridnya mau menuju ke Yerusalem. Tibalah Yesus bersama dengan murid-muridnya di tempat yang namanya Yeriko. Di sana ada seorang pengemis buta, saudara, dikatakan bernama Bartimeus, anak Timeus. Saudara, Bartimeus, Bar itu artinya kayak bin Timeus, anak Timeus. Ya saudara, Simon bin Yunus, Simon Barionah. Jadi ini sebenarnya saudara, julukan pengemis buta ini adalah Bartimeus. Tidak ditulis ada satu nama dulu di depan Bartimeus. Bisa saja ditafsirkan bahwa orang ini sudah pengemis, buta, juga tidak dipandang oleh orang, saudara. Maaf, saudara, kadang-kadang dalam hidup ini. Kadang-kadang dalam hidup ini, yuk kita lihat, saudara. Ada kalanya kita berada dalam posisi tidak berdaya.
Ada kalanya kita dalam posisi tidak dapat berbuat banyak. Bartimeus tidak bisa melihat. Dia hanya seorang pengemis, saudara. Bahkan dikatakan orang menjuluki dia Bartimeus, anak Timeus. Yang diingat adalah nama ayahnya Timeus, maka yang duduk ini Bartimeus, anak Timeus, saudara. Kadang-kadang saudara, siapapun kita, apapun profesi kita, kadang-kadang kita mengalami namanya keterbatasan. Mentok, gak tahu mau ngapain lagi. Aduh, saya sudah mentok nih, gak tahu mau ngapain lagi, saudara. Kadang-kadang kita mengalami masa-masa seperti itu. Bahkan cukup banyak juga, maaf ya saudara, kita mengalami yang namanya diremehkan orang, dipandang sebelah mata. Tapi saya suka berkata kepada teman-teman, jangan engkau kecewa kalau ada orang yang membicarakanmu di belakangmu, berarti engkau ada di depan dia. Betul saudara? Supaya kita gak terlalu sakit hati. Terus kalau ada orang yang ceritain kita terus, jangan marah juga. Mungkin saja dia ngefans sama kita, saudara. Betul ya, dia ceritain kita terus kan dia ngefans gitu. Jadi kita lebih tenang gitu. Nggak sakit hati, nggak jengkel. Benar kan saudaraku yang terkasih? Dan nggak usah juga ya, apa saya suka lihat sekarang kan lagi ada aplikasi yang baru nih saudara. Ya, Threads ya saudara ya, yang katanya 3 hari, 4 hari sudah 70-80 juta orang yang mendownload saudara. Nah itu banyak tuh curhat-curhat di sana dan lain sebagainya. Kita jangan curhat, kita tulis sesuatu yang baik. Tadi saya lihat ada beberapa yang foto, jangan lupa posting @GBIPRJ di Instagram. Dan di Threads juga, GBIPRJ juga ada ternyata saya lihat saudara. Jadi juga bisa @GBIPRJ, menjadi berkat. Bagikan sesuatu yang memberkati orang lain. Supaya ketika orang melihat nama Tuhan yang dipermuliakan. Memang kadang-kadang kita mengalami yang namanya terbatas saudara. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama saudara. Markus 10 ayat 47. Yuk sama-sama dengan suara keras. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret. Betul ya saudara ya? Terus kemudian mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Harusnya ketika orang yang tidak bisa melihat ini, kemudian dia mendengar dari orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa yang lewat ini adalah Yesus orang Nazaret, maka seyogyanya kita bilangnya apa saudara? Dia akan berkata, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Begitulah kira-kira saudara ya. Karena yang dia dengar adalah Yesus orang Nazaret. Tapi lihat saudara, orang ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret, tapi dengan iman dia berkata, Yesus anak Daud. Mari kita belajar tentang Nazaret, saudara. Yesus ditolak di Nazaret. Orang-orang melihat dia mengajar, loh kok bisa ya? Ini kan teman-teman kita, mungkin begitu saudara. Orang-orang tahu karena pada saat itu tidak banyak orang. Saat ini kalau saudara pergi ke Nazaret, saudara, memang sudah ada mallnya, indah, rame gitu. Namun pada zaman Tuhan Yesus hanya sedikit orang yang ada di sana. Maka orang-orang pernah mengenal Tuhan Yesus ketika kecil di sana, besar di sana, saudara. Dan orang-orang menolak dia. Nazaret, saudara. Makanya ada juga disebut umat Nasrani. Nazaret, Yesus orang Nazaret, Nasrani, pengikut Yesus orang Nazaret. Tapi orang Kristen senang dibilang saya orang Kristen. Karena Kristen berasal dari Kristo. Kristo artinya yang diurapi. Kristo dalam bahasa Yunani artinya Mesias. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Harga mati itu saudara. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul? Lihat orang buta. Seorang pengemis. Tidak dipandang. Tapi imannya besar. Kenapa dia berkata Yesus anak Daud? Karena orang-orang Yahudi percaya yang akan jadi Mesias adalah anak Daud yang diurapi. Orang buta ini tidak bisa melihat, dia mendengar yang berkata kepada dia orang-orang yang melihat. Namun orang-orang yang melihat berkata ini orang Nazaret. Orang yang tidak bisa melihat berkata ini anak Daud. Itu yang saya maksud di awal. Ketika kita membuka mata kita melihat ada kekecewaan, iri hati, marah. Waktunya kita pejamkan mata kita. Dan berkata, sebab hidup saudara dan saya bukan karena melihat,
namun karena percaya. Tepuk tangan yang hebat. Jemaat GBI PRJ, kita hidup bukan hanya karena melihat, namun karena percaya. Ada sesuatu yang kita lihat mungkin mengecewakan kita, tapi kita percaya yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang terkasih, maka yang pertama saudara, kita akan sama-sama lihat pesan yang pertama adalah iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Saudara, dia tidak bisa melihat. Dia hanya mendengar Yesus orang Nazaret. Tapi dengan iman dia berkata, Yesus anak Daud. Tidak mudah memang. Tapi saya percaya yang namanya iman ini dari dulu kita sudah bahas. Tapi iman yang dimaksud adalah iman yang bertumbuh. Growth from faith to faith. Bertumbuh dari iman yang satu ke iman yang berikutnya. Dulu mungkin ketika kita menghadapi masalah-masalah begini, kita mudah putus asa, mudah kecewa, mudah gak mau datang gereja, kecewa sama Tuhan, anggap bahwa Tuhan kok saya udah berdoa gak bantu dulu itu. Sekarang enggak. Sekarang ada masalah, tetap aku maju bersama Yesus. Sekarang biar ada masalah persoalan, tetap katakan, kukan berdiri karena Tuhan yang luar biasa selalu menyertai. Ketika ada masalah lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Iman saudara yang bertumbuh. Dari waktu ke waktu bertumbuh saudara. Ada bagian-bagian yang memang harus kita kerjakan. Bagian-bagian yang Tuhan kerjakan tidak pernah Tuhan lalai untuk mengerjakannya. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan tentang Yesus mengadakan mujizat. Merubah air menjadi air anggur. Di situ ada 6 tempayan. Satu tempayan isinya 2-3 buyung. Satu buyung kira-kira 40 liter. Berarti kalau 2-3 berarti 80 sampai 120 liter. Kalau diambil tengah-tengahnya antara 80 liter sampai 120 liter berarti kira-kira 100 liter. Satu tempayan isinya 100 liter, 2, 3 ada 6, kira-kira 600 liter. Tuhan menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisinya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana mereka harus ngambil dulu ke sumur, kemudian bolak-balik dan mengisi tempayan itu, saudara. Apakah Tuhan nggak bisa langsung dengan firman-Nya berkata, tempayan itu isi dengan anggur? Bisa. Tapi Tuhan ingin melihat orang-orang tetap melakukan bagiannya dengan beriman kepada Tuhan. Yang lebih sulit lagi saudara, ketika 6 tempayan ini sudah diisi dengan air, orang-orang yang mengisi tempayan itu dengan air, Tuhan bilang sekarang cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta, kasih anggur ini kepada orang-orang. Susah atau gampang saudara? Susah atau gampang? Susah. Saudara bayangkan orang-orang yang ngambil air, isi ke tempayan, kemudian orang ini disuruh mencedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Ini dalam pikirannya dia, waduh gak gampang ini saudara. Pikirnya ini bawa apa saudara? Ini bawa air. Bisa dimarahin pelayan-pelayannya saudara. Tapi pelayan-pelayannya tetap membawanya karena imannya percaya. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Betul ya saudara ya? Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Betul? Saudara dan saya percaya bukan karena melihat. Mereka melihat adalah air yang dimasukkan ke dalam tempayan. Tapi karena mereka percaya, maka air yang mereka cedok dan bawa itu, pemimpin pesta bilang, enak sekali anggur ini. Kok anggurnya baik? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kok kamu masih simpan anggur yang baik sampai sekarang? Kata pemimpin pesta kepada mempelai pria, saudara. Saya lagi membayangkan, saya baca-baca tentang wine ya saudara ya. Tahun 92 itu sempat ada lelang wine yang 1 botol harganya 6,3 miliar saudara. Wih kok mahal banget saudara. Jadi wine itu bisa sampai segitu harganya. Saya membayangkan kalau Tuhan yang mengubahnya itu pasti terbaik kualitasnya. Katakan amin. Pasti terbaik. Betul? Dan itu dimulai dari hanya air untuk pembasuhan. Jadi adat Yahudi itu kalau orang datang basuh tangan, basuh kaki supaya itu kelihatan sopan. Begitulah kira-kira saudara. Lah orang yang isi ini kan tahu ini air biasa. Sesuatu yang biasa tapi imannya besar. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Yang berikutnya saudara. Pesan yang kedua kita akan sama-sama lihat.
dalam Markus 10, kita baca sama-sama ayat 48, yuk dengan suara keras. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bayangkan saudara, orang yang tidak bisa melihat, orang buta, pengemis, dia mendengar dari orang-orang bahwa yang lewat ini Yesus orang Nazaret. Dia beriman dan mengucapkan dengan suara keras karena berteriak, Yesus anak Daud. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian orang-orang menegurnya. Maaf, menurut saya bahasanya sangat sopan. Bisa dibayangkan pada saat itu mungkin bukan saja ditegur saudara, tapi mungkin dimarahin saudara. Diam gitu misalnya begitu ya saudara ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena nanti di ayat-ayat berikutnya ketika Yesus menyuruh orang-orang memanggil Bartimeus, kalimat pertama adalah kuatkanlah hatimu. Berarti dia habis dimarahin banyak orang saudara. Hatinya harus dikuatkan dulu. Tapi lihat ketika orang-orang menegur dia, ketika orang-orang marah sama dia, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Ini yang namanya tenacity, kegigihan. Katakan sama-sama dengan saya, kegigihan. Harus gigih, harus semangat saudara. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Alkitab catat, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Betul saudara? Jadi jangan pernah putus asa. Saya bicara begini, saya tahu saudara bahwa semua masalah masing-masing beda-beda. Gak gampang juga ngomong begini. Saya juga kadang punya masalah. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajab tepuk tangan yang luar biasa. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, selalu ada penghalang apabila seseorang mau mengalami Tuhan Yesus. Bartimeus mau mengalami Tuhan Yesus, Bartimeus mau mengalami mujizat. Namun ada yang menghalangi, diam loh. Begitu kira-kira saudara. Selalu ada penghalang ketika seseorang mau mengalami Tuhan Yesus. Kalau dalam contoh sehari-hari ini mungkin, maaf ya saudara ya. Mau mengalami Tuhan Yesus datang ibadah ada aja. Tapi gimana ya, minggu ini toko rame lagi, gimana ya gitu kan saudara. Ada aja penghalang kan. Atau mau jalan tiba-tiba ribut sama suami sama istri. Ada lagi masalah, gak jadi lagi saudara. Udah rajin-rajin melayani saudara. Tiba-tiba ada masalah, aduh putus asa ngapain sih, kok Tuhan begitu. Saudara kalau kecewa sama Tuhan, ingat hal ini. Sebagai orang tua, saya maupun beberapa, saya yakin cukup banyak orang tua yang hadir. Kalau anak kita sakit, saya yakin orang tua tuh gak tidur saudara. Liatin, aduh gimana ya. Atau tidur sedikit-sedikit bangun. Dan memperhatikan dengan benar anaknya, tanpa anaknya tahu. Anaknya gak tahu tuh, orang tua gak tidur. Ketika hidup dalam keadaan sulit saudara, dan makanan cuma seadanya, orang tua pasti kasih yang terbaik. Bila perlu kalau ada sop ayam, ayamnya tuh kasih buat anaknya dengan kuahnya. Kalau ada sisa-sisa, baru orang tuanya yang makan. Anak kadang-kadang gak tahu. Cukup banyak hal-hal yang orang tua lakukan dan beri perhatian itu buat anak-anak yang anak-anak gak tahu. Dan menurut saya sangat banyak. Betul saudara? Bukankah Bapa di sorga lebih baik daripada ayah dan ibu yang ada di dunia ini, betul? Coba renungkan, bukan mungkin, pasti amat sangat banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang kadang-kadang kita tidak sadari, betul? Mari katakan dengan tulus hati, terima kasih Tuhan. Dengan tulus hati katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lihat kecewanya. Jangan lihat hal yang mengecewakanmu, tapi lihatlah sungguh Tuhan banyak menolong kita yang tanpa kita sadari. Jadi kalau ada yang menghalangi kita untuk mengalami Tuhan Yesus, lawan saudara. Lawan dalam artian bukan berantem nih, tapi lawan keinginan kita, lawan kemalasan kita saudara. Mau ibadah kadang-kadang ada penghalang, ini penghalang itu, tetap utamakan Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Karena engkau akan melihat ada banyak hal yang luar biasa. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang setia. Ada pertolongan, ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan apabila mereka jatuh dikatakan tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jemaat GBI PRJ, amin.
Kadang-kadang ada penghalang saudara, tapi harus terus maju. Mari kita lihat ayat berikutnya saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan. Ini yang saya tadi bilang saudara. Kenapa ketika Yesus berhenti, nah ini sebelum lanjut saya mesti bilang dulu nih, kalau ada yang jalan, tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti saudara? Saudara nih, pulang dari gereja, jalan sama suami sama istri, jalan di mall, lagi jalan tiba-tiba stop. Kenapa saudara? Ada yang menarik. Biasanya ada tulisan sale misalnya ya. All item 70% plus 20% misalnya begitu ya. Jadi ada yang menarik berhenti. Yesus berhenti karena ada seorang yang tidak dipandang tapi punya iman yang besar. Betul saudara? Yesus berhenti. Dan dikatakan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kenapa ada kata kuatkan hatimu? Karena tadi dia habis ditegur. Mungkin itu bahasanya terlalu sopan. Dia sedang mungkin dimarahin, diam gitu saudara. Tapi dia tetap berseru. Ada yang menghalangi saudara kadang untuk mengalami Tuhan Yesus. Tetap maju, tetap setia, tetap datang ibadah, tetap sungguh-sungguh, tetap baca firman Tuhan, tetap dengar lagu-lagu rohani. Supaya engkau mengalami pertumbuhan yang luar biasa, amin. Kalau ada orang yang meremehkanmu, tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Sampai satu ketika dia tidak bisa lagi meremehkanmu karena engkau punya Tuhan yang menyertaimu, amin. Banyak saudaraku yang terkasih, saya melihat contoh orang yang sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati. Dia mengalami banyak hal yang luar biasa. Dia mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara, lalu ia, mari kita baca sama-sama saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, menanggalkan jubahnya. Jubah, saudara, bagi seorang pengemis adalah tiket. Dia menggunakan jubah pengemis supaya orang tahu dia adalah seorang pengemis. Orang mengasihani dia, orang memberi sedekah kepada dia. Mungkin di jubah itu ada kantong-kantong untuk mengisi atau apa ya, kantong-kantong untuk sedekah-sedekah itu. Dan jubah itu juga berfungsi sebagai selimutnya dia. Karena kita tahu bahwa ada musim-musim di mana musim dingin, saudara. Dan jubah itu untuk selimutnya dia. Dan ada kalanya ketika dia letih, ketika dia sedang lemah dan capek sekali, jubah itu berfungsi sebagai apa saudara? Sebagai kasurnya dia ketika dia harus tidur, dia harus beristirahat. Tapi perhatikan, ketika Yesus memanggilnya, dikatakan apa? Ia menanggalkan jubahnya. Bagaimana kalau dia, itu ada banyak orang loh saudara. Kalau dia menanggalkan jubahnya terus gak sembuh bagaimana? Kalau dia menanggalkan jubahnya, pas pergi orang ambil jubahnya, mungkin ada banyak pengemis juga di situ dan bajunya hilang. Atau jubahnya mungkin ada sedekah-sedekah juga hilang, gimana saudara? Itulah pikiran manusia. Kalau nanti ini bagaimana? Pah, gimana nih Pah? Iya ya Mah, gimana ya? Iya loh, nanti gimana? Sekarang bilang percaya saja. Bilang buat diri sendiri, percaya saja. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Maka pesan yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Tuhan adalah, sama-sama baca, pengharapan. Dia dalam kondisi lemah. Ketika Yesus berhenti, Yesus memanggil dia melepaskan jubahnya. Karena ada pengharapan di dalam Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dan dia percaya ketika dia datang kepada Yesus, dia akan temukan jalan keluar. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Demikian pula saudara dan saya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita punya banyak masalah dan persoalan. Kadang-kadang kita merasa, aduh sepertinya saya sudah gak tahu lagi mau berbuat apa. Tuhan sanggup memberi hikmat kepadamu untuk engkau melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak tahu. Namun dia maha tahu. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia terbatas. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, pengharapan, ada kalimat ini yuk kita baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap.
Sekalipun semua orang bilang tidak mungkin. Sekalipun kadang-kadang orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita berkata tidak mungkin. Tapi saudara, jemaat GBI PRJ berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, namun aku berharap juga dan percaya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dia sediakan buat saudara dan saya. Saudara, ini hal gampang. Saya mau tanya buat setiap saudara, ini hal yang mungkin kita sudah sering lihat, tapi saya percaya ini boleh kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Batu, saudara, saya gambarkan ini, ya, batu. Jadi roti enggak? Baca Alkitab, batu jadi roti enggak? Ubahlah, kalau engkau lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan lakukan enggak? Enggak. Berarti enggak ya? Air menjadi air anggur enggak? Air menjadi air anggur enggak? Iya. Air menjadi air anggur. Betapa kasihnya Tuhan sama saudara dan saya. Lihat ya. Di saat selesai berpuasa, maka laparlah Yesus. Batu bisa rubah jadi roti tanpa iblis suruh juga dia bisa rubah. Dia tidak lakukan untuk dirinya. Tapi untuk membantu orang di Kana. Supaya mereka enggak malu karena kehabisan, saudara. Untuk membantu mereka supaya mereka enggak malu karena kehabisan anggur. Tuhan lakukan air berubah menjadi air anggur. Untuk saudara dan saya, Tuhan sangat mengasihimu. Dia akan melakukan mujizat demi mujizat buat engkau. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ingat ini saudara. Betapa kasihnya yang besar buat setiap kita. Jangan lemah. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib. Amin saudara. Apa yang menurut saudara tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Apa menurut kita tidak bisa, bagi Tuhan bisa. Dia mau pasti yang terbaik. Kalau dia tidak mau, itu tidak terbaik buat saudara dan saya. Karena dia selalu memberikan buat saudara dan saya yang lebih baik dari apa yang saudara dan saya harapkan dan pikirkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan melanjutkannya. Saya percaya dari pesan-pesan ini kita pasti akan diberkati dan ini adalah pesan yang terakhir. Saya ingin ajak saudara untuk membacanya dengan suara keras. Tanya Yesus kepadanya. Yuk baca sama-sama saudara. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Kalau Yesus tanya seperti ini, menurut saya ini luar biasa sekali loh. Apa yang kamu mau aku lakukan? Coba saudara kerja di sebuah perusahaan, terus bos besarnya nih loh. Bukan lagi manajer atau direktur atau CEO, tapi yang punya saudara datang. Kamu mau apa yang aku lakukan? Wah rasanya itu luar biasa sekali, betul ya saudara ya? Ini Tuhan loh yang tanya. Untuk seorang yang tidak dipandang oleh orang lain. Tapi Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat imannya, betul saudara? Nah kemudian dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat terjemahan baru 2. Jadi Alkitab yang kita pakai diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang diterbitkan pada tahun 1974. Yang mulai diterjemahkan tahun 50-an lebih. Dan lembaga yang sama itu Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan dalam tahun ini di bulan 2 terjemahan baru edisi 2. Coba kita lihat edisi 2-nya saudara. Tanya Yesus kepadanya, sama-sama yuk. Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Ada yang pernah dengar tentang Rabuni ini saudara? Rabuni? Rabuni ini di Alkitab 2 kali disebutkan. Maria Magdalena pernah berkata tentang Rabuni. Kapan Maria berkata seperti itu? Waktu Tuhan Yesus bangkit, ditafsirkan menampakkan diri pertama kali kepada Maria. Kedua kali di Emmaus, ketiga kali di tepi danau Tiberias ya. Alkitab tulis begitu kan. Waktu Yesus bangkit dan Maria melihat guru yang mati pada hari ketiga bangkit. Maria yang semula panggilnya guru atau rabi menjadi Rabuni. Apa maksudnya saudara?
panggilan untuk guru maha agung. Panggilan yang sangat amat terhormat, yaitu Rabuni. Bukan lagi rabi atau guru, tapi Rabuni. 2 kali. Yang pertama, sebelum Maria Magdalena, seorang yang dijuluki Bartimeus yang berkata, Rabuni. Ini orang sopan sekali, saudara. Orang ini ketika mendengar Yesus orang Nazaret, dia bilang Yesus anak Daud. Imannya loh besar, betul? Ketika Yesus panggil dia langsung datang. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Dia sangat sopan, saudara, dalam menyampaikannya. Dia sangat-sangat sopan dalam menyampaikannya. Coba kita cek bagaimana dengan doa kita, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, apakah kita terus minta, Tuhan tolong Tuhan, ayo dalam nama Yesus, ayo Tuhan. Ataukah kita bersyukur dan berkata, Tuhan, aku inginkan sesuatu ini. Tapi terjadilah menurut apa yang kau kehendaki, apa yang kau pandang baik. Karena aku percaya, yang engkau kehendaki, yang engkau pandang baik, itu terbaik buat aku. Mau lakukan itu, saudara? Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ dipakai Tuhan semakin dahsyat luar biasa. Ayat terakhir, saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kenapa tadi ini permintaan yang menurut saya, dia ini bukan hanya bilang, Rabuni aku ingin dapat melihat. Tapi tujuannya apa? Dia minta itu. Saudara, segala sesuatu halal. Belum tentu segala sesuatu berguna, kata firman Tuhan. Betul? Segala sesuatu baik, tapi apakah tujuannya untuk memuliakan Tuhan? Betul? Yang dia minta, Rabuni supaya aku dapat melihat. Kenapa? Karena lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Padahal Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak pergi. Dia minta supaya dia bisa melihat, supaya dia ikut Yesus, supaya dia bantu Yesus, supaya dia ikut melayani di dalamnya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ini kenapa, saudara? Karena pesan yang ketiga adalah, saudaraku yang terkasih, kasih. Amin. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Masih ada kasih yang sungguh-sungguh dari hati kita kepada Tuhan? Orang buta ini tidak lagi lihat pada dirinya. Dia sembuh supaya dia bisa ikut Yesus. Kadang-kadang kita minta supaya aku. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan dan butuhkan. Bahkan dia beri lebih dari itu. Mari biarlah matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik kita akan berdoa. Saudara, akan selalu ada yang menyakiti, merendahkan, menggosipkan, meremehkan, menilai negatif, namun kasih Tuhan selalu ada untuk memulihkan kita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Dengan iman, saudara. Dengan iman percaya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik buat jemaat GBI PRJ. Bahkan Tuhan sudah siapkan sesuatu
sesuatu yang lebih baik. Ketika engkau dan saya mengetuk pintu, Tuhan bukakan pintu itu. Karena Dia Bapa yang kekal yang mengasihi saudara. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan. Boleh firman ini boleh menjadi rema buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kini saatnya kita mengangkat tangan buat hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kirimkan Pak Victor Abraham ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Begitu juga untuk istri, anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama,
hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.